Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dengan baca Raditu Billah. Berdoa mulai. Baik, terima kasih untuk doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Baik, saya absensi dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Nah, kenapa? Oke, baik. Jadi ternyata hari ini ada satu yang tidak masuk. Semoga karena sakit, kita doakan semoga dengan baca suratul Fatihah yang sakit diberi kesembuhan ya. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Atau ada yang lain, hafal? Misalnya Satu Nusa Satu Bangsa. Hah? Nggak hafal? Kalau Garuda Pancasila? Hafal. Baik, ayo silakan berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Hitungan 3 mulai ya. Semuanya sikap sempurna. Ya. 3, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku telah mendukungmu pada proklamasi setia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatnya termakmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1,
keberagaman budaya bangsaku. Tujuan dari pembelajaran ini ya, jadi setelah sampean mempelajari materi indahnya kebersamaan dan keberagaman budaya bangsaku, nanti sampean satu bisa mengetahui, bisa menyebutkan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, budaya itu banyak. Kalau di Jawa Timur, seperti misalnya ada yang namanya budaya suku Jawa. Ya, suku Jawa budayanya ada reog. Ya, kemudian baju adatnya ada kebaya. Kemudian masakannya ada soto, Madura, ada nasi goreng. Kemudian apa lagi? Ada sate atau gulai dan banyak yang lainnya. Tujuan yang kedua, nanti setelah mempelajari ini, sampai akan memahami atau mengetahui konsep tentang kalimat pokok dan kalimat penjelas. Ya, kalimat pokok atau kalimat inti dan juga kalimat penjelas. Kita fokus pada dua tujuan itu, memahami tentang keberagaman yang ada di negara kita, ya. Kemudian bisa memahami, menyebutkan, menjelaskan tentang kalimat pokok atau kalimat penjelas dari suatu teks bacaan. Ya. Kemudian orang belajar ilmu itu adalah suatu kewajiban. Ya. Di dalam Al-Quran itu paling tidak ada dua yang bisa mengangkat derajat seseorang. Yang pertama itu ada di surat Al-Mujadalah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengar ini. Nah, dengan apa? Yarfa'illahul ladzina amanu. Ya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang satu beriman. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum, ya. Ya, berarti satu beriman. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Tapi di situ yang dimaksud adalah ada yang mengatakan ilmu agama, ada juga yang sifatnya umum. Berarti agama iya, umum juga iya. Coba sama lihat, di mana-mana itu orang kalau mau melakukan sesuatu keahlian pasti belajar. Kalau mau jadi kiai misalnya, tapi itu adalah juga harus didasari dengan belajar yang ikhlas, kemudian memohon kepada Allah. Nah, baru itu nanti akan diangkat derajatnya. Artinya itu bisa di dunia yang juga diangkat, dimuliakan oleh Allah, di akhirat lagi nanti lebih diangkat. Makanya jangan kan buat semangat untuk belajar, baik itu hafalannya, baik itu yang umum, apalagi yang agama. Ya. Kemudian syaratnya satu beriman, yang kedua berilmu. Nah, yang kedua ada ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan pada sebagian malam fatahajjad, apa namanya? Bertahajud, sholat malam. Sholat malam ya? Sholat malam, sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah tidur. Syaratnya telah tidur. Mari sudah tidur 10 menit,
bangun jam 9. Sama sholat ba'diyah isya, sholat sunnah ba'diyah isya itu dikatakan disebut juga sholat tahajud atau sholat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai kesunahan. Asa ayat asa karobuka maqama mahmuda. Dengan melaksanakan sholat tahajud itu nanti Allah akan menempatkan kita di tempat yang mulia yang terpuji. Makanya para orang tua kita yang betul-betul mengerti keutamaan sholat malam, mereka bersolat tahajud minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. 13 menit sebelum adzan subuh misalnya serang bangun, terus sholat 2 rakaat. Itu sudah dikatakan sholat tahajud. Nah, itu diantara hal-hal yang bisa kita diangkat, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pertama harus beriman orang itu, kemudian harus berilmu. Yang kedua suka melaksanakan sholat malam. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada pelajaran. Ya, silakan diperhatikan di depan ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang budaya atau keberagaman budaya bangsaku. Ya, perhatikan. Coba ini. Ini gambar apa anak? Pakaian ada Bali. Ya, kemudian di belakangnya pakaian adat ini ada gambar apa? Gapura kan? Nah, kalau di Sundura itu apa sekarang namanya? Pura. Pura apa namanya? Pura apa? Nggak tahu, nggak pernah lewat. Nah, oke, baik. Nah, sekarang apa makanan khas Bali? Ada ayam betutu, kemudian ada bedu, ada serok robotan. Ya, itu contoh dari apa? Keberagaman budaya yang ada di kota Bali, di provinsi Bali. Nah, sekarang ini contoh dari secara umum budaya yang ada di Indonesia. Ada Batak, ada Madura dengan pakaian kesakerannya, kemudian ada yang dari Jawa Timur itu apa? Kebayanya ya. Tuh. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada materi. Coba sama perhatikan di bukunya masing-masing. Ya. Nah, perhatikan di situ yang halaman nomor 3. Ya. Di situ ada gambar suku dari Bali. Kemudian ada yang satu. Bukan yang itu, yang tiga. Nah, sama. Kemudian ada gambar suku Jawa, ya. Kemudian di situ juga ada gambar suku Minang, ya. Nah, coba perhatikan yang halaman 4. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ketemu semua? Ya. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Ya, wajib kita bersyukur itu. Nah, cara syukur bagaimana? Sebagai wujud syukur kita itu apa? Dengan kekayaan budaya yang ada di Indonesia itu bagaimana caranya? Di antaranya, mungkin ada yang bisa menjawab. Misalnya, ada orang menampilkan budaya lain yang tidak sama dengan kita. Nah, sikap kita bagaimana? Menghormatinya. Kemudian bagus, satu menghargai. Yang tiga, tidak meremehkan. Bagus. Nah, itu diantara beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita melihat suatu kebudayaan yang berbeda dengan budaya kita.
kita dapat temui keberagaman suku dan budaya. Dan jawab di mana? Nah, selain di budaya, yang kemarin di sebelah sana jurusan acara apa itu? Acara apa? Namanya? Karnaval. Cuman kalau lihat karnaval itu kan ada reok. Ya, itu dari Ponorogo. Ada juga yang tampilan perapan sapi. Itu dari Madura. Ya, kemudian kalau yang dari Lumajang apa? Yang ada jaraknya itu ada anunya itu? Ada kayak apa? Kayak ada jarak kepang. Iya, jarak kepang. Terus ada lagi yang kalau dari Lumajang itu apa ya? Yang kemarin di sini tuh. Hah? Bukan jalan santai. Yang kemarin tampil itu loh. Apa namanya sih? Ludruk, ada juga ludruk ya. Nah, ada juga ludruk. Kemudian ada lagi orang setelah gunungan itu loh. Yang bisa tahu kemarin itu kan ada apa namanya? Hah? Hah? Apa sih namanya tadi itu loh? Aduh, parek. Apa ya? Wis, nanti aja dulu. Nah, coba sekarang sampean salah satu anak coba dibaca ya. Yang lain menyimak. Yang keras tapi, yang keras. Sama berapa? Yang keras. Paragraf 1. Sama pegang. Nah. Yang keras. Nah, berarti kan sekarang itu ada gambar judulnya pawai budaya, ya. Nanti di situ kita akan menemukan berbagai macam adat yang ada di negara kita. Coba, ayo sekarang. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Budi dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek itu pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, ya. Berarti kita bisa menemukan keberagaman budaya itu ada pada kegiatan pawai budaya. Karena dengan adanya kegiatan pawai budaya, maka setiap kebudayaan yang ada di daerah itu akan masing-masing unjuk menampilkan ciri budayanya masing-masing, ya. Nah, sekarang yang paragraf kedua. Silakan, Arfi. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, lengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tuba, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, itu ya, berarti di situ menjelaskan tentang budaya Maluku. Ya, di antaranya ciri-ciri budaya orang Maluku itu laki-lakinya memakai kemeja putih, jas merah, kemudian memakai topi tinggi dengan penjelasan kemasan. Nah, kalau perempuannya yaitu memakai baju cele namanya, ya. Ya, baju cele. Nah, baju ini tadi atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Ya, kemudian alat musiknya namanya
Tifa. Ya, kemudian bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping. Itu diantara budaya Maluku. Kemudian yang berikutnya, Saman. Ayo, Saman baca. Tuh mana? Tuh. Kalau ini sama, cuma di sini ada kembali. Budaya Bali terkenal karena kami musik yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua kopi simba yang terbuat dari logam. Dari bunyinya ketika kedua kopi ini dipadukan. Nah, ya, ini diantaranya kebudayaan Bali. Ya, mereka memiliki alat musik yang namanya cengceng. Caranya yaitu dipukulkan. Kalau di sini kayak ketika drum itu di preng ya. Nah, itu namanya. Tapi kalau di Bali itu namanya cengceng. Ya. Kemudian kalau di remaja ada juga namanya gondang itu ya. Gendang. Ya, jadi berbagai macam. Nah, sekarang yang paragraf berikutnya. Ayo, Kak. Arbi. Arbi siapa namanya? Dimas. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Nah, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat disebut sepa talu buku. Rombongan Toraja membunyikannya alat musik khas mereka. Pak Pompang. Nama alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Uti dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari kata Ibu Utin. Dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Utin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan menggunakan dan menganggukkan. Nah, ini perlunya sampean sering baca. Dengan sering baca, sama baca dengan lancar. Kemudian menguasai kosakata itu sangat dibutuhkan, apalagi komunikasi dengan orang yang tidak sebahasa dengan kita. Sama misalnya bicara dengan orang Madura, kalau kosakata bahasa Indonesianya sedikit, nanti kebingungan berkomunikasinya. Ya, nah sekarang dari paragraf itu kita sudah mempelajari berbagai macam adat. Ada yang dari suku Toraja, kemudian ada yang dari Bali, kemudian ada lagi yang dari Maluku. Ya, jelas ya? Ada 3 tadi itu, Bali, Toraja, dan Maluku yang memiliki ciri khas yang berbeda. Ya, itu menunjukkan bahwa keberagaman budaya di Indonesia itu sangat beragam. Dan ini kalau kita tidak saling individualis, tidak mau menerima keberagaman budaya lain, bertengkar. Oh, iku elek, mau aku sing paling apik, ya bagus. Makanya Indonesia itu negara yang paling paling toleran, paling toleransi. Artinya saling menjaga keberagaman saling menghargai sehingga bisa disatukan dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, itu sudah jelas ya bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman budaya yang sangat bagus dan banyak itu. Sekarang masuk kepada yang halaman berikutnya, yaitu masuk kepada pembahasan paragraf. Ya,
Sebelum masuk ke paragraf, coba sama lihat di halaman berikutnya. 1, 2, 3, 4. Di halaman 4 dari beberapa paragraf itu. Ini, coba perhatikan. Nah, ya. Coba sekarang sudah ketemu? Sudah. Nah, hari ini selain kita belajar tentang keberagaman budaya, kita akan masuk kepada materi yang lain, yaitu paragraf. Cuma yang dibahas tetap keberagaman budaya. Tadi itu masuk di pelajaran IPS-nya. Sekarang masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Paragraf kan bahasa di pelajaran bahasa. Mungkin ada yang bisa menjawab apa itu paragraf? Karena sampean sudah pernah belajar di kelas 5, ya kelas 4. Insya Allah pelajaran itu ada. Atau kelas 3. Ayo coba. Faruk. Ada yang nama Faruk ya? Lupa Pak Faruk. Siapa namanya? Faruk kan? Iya. Si Farul dan Bapak. Nah, kalau udah ada yang belum bisa, mari kita belajar bersama. Paragraf atau alinea itu adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Berarti paragraf itu lebih dari satu kalimat. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya, itu namanya paragraf. Kalau kalimat ya satu kalimat. Misalnya, Ani menulis surat. Ini satu kalimat yang terdiri di atas subjek, predikat, objek. Ya. Nah, sekarang atau juga paragraf atau alinea itu diartikan paragraf adalah bagian sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk membaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai kalimat pendukung. Ya. Kemudian setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Tuh. Kemudian baliknya. Nah, sekarang apa yang dimaksud gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Ya, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikutnya, sekarang masuk kepada di mana letak gagasan pokok atau kalimat utama atau kalimat pokok. Ya, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya? Ada yang bisa jawab? Itu ada bacaannya. Ayo, ada? Nah, sekarang ya, gagasan pokok atau sebagai isi atau inti paragraf bisa terletak di awal yang disebut dengan paragraf deduktif. Nah, ada juga kalimat utama atau isi atau inti paragraf itu terletak di akhir kalimat sehingga disebut dengan paragraf induktif. Ya. Ya, jadi kalau di awal disebut deduktif, di akhir induktif. Kalau masuk semuanya disebut deduktif induktif atau disebut paragraf campuran. Kalau seperti pelajaran IPS itu masuk di kalimat apa, di paragraf campuran. Campuran. Karena semuanya
penting. Itu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menentukan gagasan pokok? Ya, tentunya tidak bisa lepas dari membaca dengan teliti, kemudian dipahami. Mungkin ada yang mau ditanyakan, yuk. Masalah kalimat pokok, kalimat menjelas, letak paragraf di awal, di akhir, kemudian ada juga paragraf campuran yang disebut dengan deduktif induktif. Ulang lagi, kalau kalimat utamanya itu berada di awal maka disebut paragraf deduktif. Kalau di akhir kalimat, di akhir paragraf disebut induktif. Kalau semuanya masuk disebut deduktif induktif. Jelas? Bagus. Nah, sekarang kembali kepada yang tadi, yaitu keberagaman budaya. Bapak budaya. Coba ada yang bisa jawab itu. Ada berapa paragraf? Coba dihitung. Ya, pawai budaya 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Berarti di dalam bacaan pawai budaya itu terdapat 5 paragraf. Nah, sekarang tugasnya. Nah, sekarang ada contoh untuk menentukan paragraf di berikutnya, di kalimat berikutnya. Yang halaman setelah itu, ini ya, di sini. Perhatikan ya, itu. Coba Dani baca itu, Dani baca. Nah, coba kita cermati paragraf 1 yang dibacakan Ananda Dani. Coba cermati paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menamati rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, coba perhatikan apa yang dibicarakan pada paragraf 1. Ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Artinya kalimat utamanya ini berada di awal kalimat. Berarti disebut paragraf deduktif. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman adik-adik, sekarang ada tugas di lembar LKPD-nya. Ini dikerjakan berkelompok. Ya, satu kelompok mengerjakan satu tugas. Ya, bisa di LKPD, bisa juga di sini, karena di sini ada juga. Lebih enaknya di LKPD-nya, Miss. Nah, di sini juga ada. Ya, di sini juga ada. Ini. Di sini ada kalimat gagasan pokok. Ya, kemudian di sini ada kalimat pendukung. Kalimat pendukung itu kalimat penjelas. Ya, misalnya kalau kalimat utamanya di nomor 1, berarti kalimat 2, 3, 4, 5 itu kalimat penjelas. Silakan. Waktunya 15 menit. Ya, 15 menit. Silakan bekerja sama. Kalau paragraf 1 tadi kan sudah ketemu ya, kalimat utamanya di
Kalimat utamanya di awal kalimat. Lebih enaknya di lembar KPD-nya saja. Di situ ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3-nya. Ya? Dibaliknya. Nah, ini. Tidak bisa ditaruh di bawahnya ya. Coba sama tentukan ini. Sama cari dari ini bekerja sama. Ya, jangan sendiri-sendiri loh. Tugasnya bekerja sama kelompok. Ayo. Gimana ya? KPD-nya mana? Ini ya. Ini dulu, tentukan gagasan pokoknya dulu. Ayo, kerjasama. Lah, menentukannya di tadi itu. Ya, dicari di situ ya. Untuk menentukan kalimat utamanya. Tugasnya adalah menentukan kalimat utama dari bacaan tadi. Budaya bab 1 itu tadi. Ya, waktunya 15 menit. Coba, ayo. Dibaca dulu, ya, dibaca dulu. Paragraf 1 kan sudah ketemu lah. Sekarang paragraf yang kedua, yang tugasnya menentukan kalimat utamanya dari paragraf yang kedua. Jelas enggak? Nah, ini kan paragraf 1 sudah tadi. Nah, sekarang paragraf 2-nya, kalimat utamanya itu yang mana? Tuh loh. Nah, jawabnya di sini. Di LKPD-nya ini kan sudah ada ini. Nah, ini gagasan pokoknya paragraf. Nah, ini diselesaikan bersama. Sama adanya ini. Sama kan? Nah, ini dibaca. Tulis. Nah, ya. Ini kan paragraf 2. Tulis paragraf 1 tadi ditulis juga. Paragraf 1-nya. Tadi kan ini contohnya ya. Bahwa budaya ini tulis dulu nomor 1. Nah, baru yang nomor 2. Yang tulisannya bagus, bisa dibaca. Setelah itu nanti saya suruh maju ke depan. Untuk apa? Mengapresiasikan hasil tugasnya. Bisa yang satu berdirikan, yang satu menulis, itu namanya kerjasama. Kalau cuma satu orang, bukan kerjasama namanya. Oh, paragraf 2 ini sama bacakan, yang satu menulis, yang satu membacakan. Itu kita kerjasama. Maka dibagi, misalkan paragraf 2, yang satu paragraf 3, yang satu paragraf 4, yang satu paragraf 5. Jadi itu bisa dikatakan bersama. Nanti ditaruh di kertas dulu, atau di baliknya apa. Nanti setelah cocok terus boleh semua. Gabung dengan KPD-nya ini. Ya. Kalau tidak cukup ditaruh di bawahnya ya. Jangan tutupi nomornya sudah. Kalau tidak cukup ditaruh di bawahnya. Ingat loh ya, tadi kalimat utamanya itu tidak harus di depan loh. Bisa di akhir. Pas loh ya, dalam menentukan kalimat pokok atau kalimat inti itu tadi ada yang di awal, ada yang di akhir. Tergantung yang membuat. Dibagi, sampean menentukan kalimat untuk paragraf yang kedua misalnya, baru paragraf 3, sampean paragraf 4, ini paragraf 5 dibagi. Ya. Yang mencari. Itu loh. Ini namanya kerjasama. Loh, kalau cuma satu orang yang mencari ya nggak kerjasama namanya.
Ya. Coba ayo. Waktunya 15 menit. Dibagi ya. Berarti sampai titik ya. Ayo. Paragraf 1 sudah. Nah. Ini Pak. Bagi tugasnya. Pak. Ini dulu ini kan sudah. Ini budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Berarti itu semuanya kalimat utama di awal. Sudah yakin? Hah? Ingat saya tadi menentukannya itu ada di awal pertama, bisa juga terada di akhir. Sudah yakin dengan jawabannya? Insya Allah. Terkadang kalimat utama itu bisa berupa kesimpulan. Bisa juga. Ayo, menit dulu. Pak, ini paragraf 4 Pak. Kan setiap paragraf itu di awal dengan ini ya, agak condong geser sedikit. Halo ya, setiap kalimat utama itu bisa di akhir juga loh. Bisa juga di akhir. Tadi kebetulan contohnya di awal. Coba itu, sama cermati lagi kalimatnya, setiap paragrafnya. Bisa juga di akhir. Kalau ragu, jawaban bisa diubah. Ayo Dimas, jangan diam saja. Jangan paragraf berapa? Paragraf 3 sudah. Baru. Yang nomor 5 siapa? Tugasnya siapa? Rahma. Ayo belum bagian. Berarti ada yang 2 juga. Kalau enggak digarap bersama. Kira-kira yang paragraf 5 itu kalimat utamanya itu kalimat yang mana? Misalnya, kalau ini kan saya buat contoh di kalimat utamanya di awal. Hari Minggu aku sangat bahagia. Ya, kenapa?
Ini kan kalimat satu. Hari Minggu kemarin, ibuku mengajak aku ke rumah nenek. Kalimat kedua. Di rumah nenek, aku dimasakkan dengan masakan yang aku sukai. Kalimat tiga. Kalimat tiga. Kalimat empat. Masakan nenek itu sangat enak. Itu kan juga jadi tapi parah. Nah, berarti kalimat utamanya saya taruh di depan. Bisa juga di akhir. Saya balik. Masakan nenek sangat enak. Coba itu baik. Dicepati lagi apa paragrafnya. Kebetulan contoh nomor 1 kalimat utamanya berada di awal. Tadi kan sudah dicontohkan. Nah sekarang paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 2. Bisa juga bentuknya kesimpulan dari paragraf itu. Kurang 5 menit. Sama yang bater yang nulis bater. Ini suruh nulis. Nah, bahasanya yang boleh dan yang baca. Sudah. Tunggu yang lain. Nanti tak suruh maju ke depan untuk membacakan hasil tugas. Bagi. Bisa dimak, cuma baca kok. Ya. Cepat. Ini paragraf 4. Ini paragraf 5. Jangan khawatir salah loh. Pak Hai itu pernah ngisi sambutan itu blank. Ngisi sambutan acara 40 harinya orang. Jadi saya ngeblank. Bilang mau yang dibicarakan itu kayak nangis. Iya betul. Nah, belajar di kesalahan itu berikutnya sudah. Nah, terjadi sudah. Kalau malu, iya malu. Cuma sebagai pelajaran, berikutnya kita sudah. Nah, sampean kalau dengan malu, tidak jadi sampean. Takut salah, tidak jadi. Jangan takut malu, harus berani. Nah, kalau ada kesalahan, dikoreksi. Apa salahku? Jangan terulang lagi. Ayo, nomor 1 sudah. 1 sudah. Nomor 2. Dibaca dulu, nggak dibaca. Nanti kan caranya menentukan kalimat utamanya kan harus dibaca dulu. Jangan langsung dibaca dulu. Bisa juga di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf.
Ayo, kurang 3 menit. Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah semua? Baik, kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok supaya menampilkan ke depan hasil tugasnya. Saya mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil tugasnya? Samia, coba silakan. Ayo. Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Para Bima Uti dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Itu kayaknya kalimat utamanya di depan semua ya? Iya, memang seperti itu. Hah? Ada yang belakang. Di berapa? Berapa? Di nomor berapa? Jawaban nomor berapa? Bacanya nanti terlalu cepat. Gini, teman-teman, saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil tugas saya dalam menentukan kalimat pokok. Seperti itu ya, menyamanya ya. Coba sekarang kelompok 2. Ayo maju ke depan. Ayo, siapa? Ardi. Coba maju ke depan. Silakan. Jangan langsung semangat. Yang nomor 1, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Yang nomor 2, budaya Maluku sangat menarik dan unik. Yang nomor 3, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nomor 4, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Yang nomor 5, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam dan mengagumkan. Oke. Yang dari kelompok 3, silakan. Siapa yang mau masuk ke depan? Silakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Babakan. Nomor 2, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nomor 3, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nomor 4, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nomor 5, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Itu. Baik. Itu tadi hasil dari anak-anak ya. Sudah, saya kira sudah cukup bagus ya. Jadi kalimat paragraf pertama itu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua, ada yang jawab lain? Ada yang di akhir? Tidak ada. Nomor 2, paragraf 2. Paragraf 2 yang akhir. Jawaban pertama. Paragraf pertama. Misalnya kalau kita ambil paragraf terakhir, kalimat terakhir, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Bisa nggak tidak? Hah? Ayo, budaya Maluku
sangat unik dan menarik. Baru penjelasannya. Berarti paragraf kedua berada pada paragraf terakhir. Ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Itu betul ya. Para budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Tuh. Kemudian yang keempat. Ayo. Di apa kan di akhir? Tadi yang jawab apa? Ada berapa kelompok? Hah? Tadi yang nomor 2? Di apa di akhir? Awal akhir. Sama di awal akhir. Berikutnya. Sama? Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Boleh juga bisa. Kemudian yang terakhir. Ayo. Nah ini ya berada di akhir para kebudayaan Indonesia memang sangat beragam gaya dan mengagumkan. Saya paham ya tentang menentukan kalimat pokok atau kalimat utama dari paragraf. Nah, coba sekarang perhatikan yang di halaman terakhir dari LKPD. Tuh, halaman terakhir dari LKPD. Halaman terakhir dari LKPD. LKPD ya, yang ini. Nah, yang sampean harus dikerjakan yang tengah. Yang ini ya. Ya. Sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Cara sampean menghargai perbedaan yang ada. Tuliskan 2 saja. 2 saja. Perhatikan LKPD halaman terakhir. Tuliskan 2 cara untuk menghargai perbedaan yang ada di Indonesia atau di lingkungan sampean. Sikapnya maksudnya, sikap sampean bagaimana kalau menghadapi perbedaan atau menghargai perbedaan. Ya, satu 5 menit tapi. Ayo, silakan. Silakan berdiskusi. Tadi kan sudah ada contoh di situ. Yang lain cara yang lain. Yang bisa berupa saran. Kalau melihat perbedaan, bisa berupa memberikan semangat. Bisa memberikan berupa dorongan atau semangat, bisa memberikan ujian. Karena di situ yang diminta adalah cara menghargai perbedaan, maka di sini tidak boleh ada kalimat mencela. Iya, 2 saja. Loh, bukan yang itu, yang tengah. Yang tengah. Nah, yang lain, tambahkan 2. Silakan berdiskusi. Jangan mungkin punya ide seperti ini. Jangan betul. Silakan. Jangan menunjuk di daratan.
Ini juga beragama ya, belum masuk ke agamanya kan ya apa? Yang penting sampean jawab dengan pemahaman sampean. Jika sampean lihat perbedaan, mungkin bisa karena berbeda agama, bisa berbeda keyakinan, bisa berbeda budaya, makanan pun berbeda kok, ya kan? Kalau di Hindu makan babi dibolehkan, kalau di Islam tidak dibolehkan. Cara kalau kalian melihat seperti itu bagaimana cara menghargainya? Sudah. Curang sedikit ya, sedikit. Setelah itu penutupan selesai. Mungkin ada yang lain. Silakan dan untuk kasih teman-temannya. Mungkin kurang tepat, silakan ini. Oh, apa? Ayo. Cek kamu, tidak kamu. Tidak membedakan agama dan Coba lihat di bukunya ada lagi. Lihat di buku anak itu. tidak Di sini ada. ayo guys, semangat. Di sini ada. Coba lihat di sini. Untuk tambahan. Bisa dilihat. Lima goblok. Ini ada di sini. Coba. Di sini juga ada. Sama tambahkan. Tadi kan saya bukan 2. Sama tambahkan bisa 3. Ya, bisa sama tambahkan dari sini. Di buku yang satunya. Ada di sini. Sama tambahkan. Di halaman terakhir ya. Sekian dan terima kasih. Itu tadi kan jawaban sampean dari hasil pemikiran sendiri. Ya, sekarang didukung dengan sumber lain dari buku. Sama. Sudah? Terus dihapus. Ini tadi hasil jawaban sama hasil pemikiran sama sendiri. Nah, kalau ini tambahan, tetapkan harus diubah. Bilang lagi tulis. Ayo. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Ayo.
Sudah. Hah? Sudah? Ayo sudah. Ini waktunya. Tidak memandang jelek agama lain. Apa meremehkan? Sudah? Kalau sudah? Baik, kalau sudah silakan perhatikan di depan. Coba kelompok 3. Bagaimana pandangan kita ketika melihat perbedaan di tempat kita atau di rumah kita? Jawabannya? Menghargai adat istiadat orang lain. Hah? Anda Ya? banyak saudara teman yang berbeda lain. Ah. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Baik, boleh, bagus. Kelompok 2. Tidak meremehkan, tidak meremehkan budaya orang lain. Bukan. Terus boleh. Yang kedua. Boleh. Terus. Bagus. Yang kelompok 1. Cek banget, yang keras. 2. Bermain dengan teman meskipun berbeda suku bangsa. 3. Tidak memandang jelek agama lain. 4. Tidak menjadikan bersama teman. Baik, ya. Semuanya jawabannya sudah tepat, ya. Baik. Karena jamnya sudah mulai berakhir, hari ini kita akan refleksi atau mengingat kembali apa yang tadi telah kita pelajari. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, ada suku Bali, ada suku Maluku, Madura, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita telah mempelajari tentang kalimat pokok dan kalimat penjelas. Sekarang, bagaimana cara menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita? Pertama, tidak menjelek-jelekan orang lain. Menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita. Lagi, tidak memandang jelek agama lain, bisa agama, bisa budaya, atau yang lainnya. Nah, sekarang coba nanti untuk menambah wawasan anak-anak, tanyakan orang tua masing-masing. Ya, ning desa kita ada perbedaan agama, ya kok sikap kita kepada mereka ya, misalnya seperti itu. Ya, atau dengan cara yang lain. Nah, sekarang adik-adik harus semangat belajar. Ya. Rasulullah pernah mendawuhkan, mensabdakan seperti ini. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Cina itu jauh. Artinya bukan berarti kita itu harus ke Cina.
Tetapi kita harus satu semangat belajar mencari ilmu. Meskipun itu berat, hafalan berat. Kalau di pondok sampai tidur. Ada juga yang hafalan cepat-cepat hafal itu berpuasa. Karena kalau kita terlalu banyak makan, hafalannya itu kabur, tak cepat nangkep. Dengan perut yang kosong, sehingga otak kita itu semakin berkembang, cepat nyantolnya. Ya, baik. Karena sudah berakhir, mari kita bernyanyi dulu untuk merefreshkan pikiran. Ya, judulnya Pulau Kelapa. Enggak tahu, Pak. Benar. Indonesia tanah air. Nah, sekarang berdiri. Udah itu kan lagu nasional. Ya, coba ayo sekarang hitungan 1 mulai. Ya. 3, 2, 1. Indonesia tanah air mereka, pusaka abad Minang Jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat kita. Al-Fatihah. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini setelah selesai kita belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya nomor 1. Sebelum kita pulang, mari kita bersama dengan baca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillah.